Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heni Fariza dengan NIM 2201016017 dari kelas PPI 3A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu trauma. Oke, ketika kita berbicara tentang trauma, maka terdapat pertanyaan yang muncul. Apakah trauma dan ketakutan itu berbeda? Lantas, apa yang membedakan antara ketakutan dan trauma itu? Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, jadi pengertian trauma ini adalah pengalaman yang sangat sulit atau pengalaman yang menyakitkan yang dapat meninggalkan efek jangka panjang pada pikiran dan perasaan seseorang. Nah, yang mana biasanya ini itu trauma dapat meninggalkan bekas yang dalam pikiran dan perasaan seseorang dan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional yang berkepanjangan. Pengertian ketakutan adalah perasaan takut atau cemas terhadap sesuatu yang terjadi atau yang mungkin terjadi. Nah, ketakutan ini dapat bersifat sementara dan terkait dengan situasi dan kondisi tertentu dan mungkin tidak selalu melibatkan efek yang panjang. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan trauma dan ketakutan ini itu terletak pada sifat dan dampaknya, yang mana trauma ini cenderung lebih melibatkan pengalaman yang lebih serius dan berkepanjangan dengan dampak psikologis yang panjang. Nah, sedangkan ketakutan ini dapat muncul sebagai respon sementara terhadap situasi yang dihadapi sebagai ancaman. Lalu terdapat 5 ciri-ciri orang yang mengalami sebuah trauma, yaitu yang pertama, reaksi emosional yang kuat. Nah, jadi jika seseorang ini mengalami trauma, menunjukkan reaksi emosional yang kuat seperti sering takut, gelisah, sedih, dan yang mana emosi ini itu dapat muncul tanpa sebab yang jelas dan terkadang sulit untuk dikontrol. Oke, lalu yang kedua yaitu pengulangan kenangan yang menyakitkan. Nah, jadi orang yang mengalami sebuah trauma maka akan mengalami pengulangan kejadian yang menyakitkan atau yang memilukan dari peristiwa tersebut. Nah, terjadi dalam bentuk mimpi buruk ataupun kilas balik yang muncul secara tiba-tiba. Nah, yang ketiga yaitu menghindari situasi yang menyulitkan. Nah, maksudnya ketika seseorang yang mengalami trauma, maka mereka ini cenderung lebih menghindari situasi, tempat ataupun orang yang menurut dia ini terkait dengan pengalaman traumanya. Nah, ini itu bisa menjadi cara mereka untuk melindungi diri dari rasa takutnya. Oke, lalu yang keempat yaitu perubahan pola tidur dan konsentrasi. Nah, jadi trauma ini tuh dapat mempengaruhi pola tidur seseorang yang mana dapat menyebabkan kesulitan untuk tidur dan terbangun secara teratur. Nah, dengan kurangnya tidur ini dapat menyebabkan seseorang tersebut itu akan konsentrasinya akan berkurang. Ciri yang kelima yaitu perubahan dalam hubungan sosial. Nah, orang yang mengalami trauma mungkin akan menunjukkan perubahan dalam hubungan sosial mereka, yang mana mereka bisa menjadi lebih tertutup dan menjauhi dari teman ataupun keluarganya. Oke, lalu bagaimana sih cara untuk mengendalikan trauma? Nah, mengendalikan sebuah trauma ini itu memerlukan sebuah pendekatan holistik dan mungkin juga memerlukan bantuan profesional. Nah, adapun cara-caranya yaitu yang pertama, cari dukungan emosional. Nah, bicarakan dengan teman dekat, anggota keluarga, ataupun orang yang kamu percayai tentang pengalaman trauma kamu. Dukungan emosional ini akan membantu kamu untuk mengurangi rasa sendirian dan memberikan tempat yang nyaman dan aman. Dengan konsultasikan dengan profesional kesehatan mental. Nah, jadi konsultasikan diri dengan seorang psikolog, psikiater, ataupun konselor yang sudah berpengalaman dalam menangani sebuah trauma. Nah, profesional kesehatan mental ini dapat memberikan dukungan strategi dalam mengatasi stres ataupun terapi yang diperlukan. Oke, lalu yang ketiga yaitu dengan praktekkan teknik relaksasi. Nah, kamu dapat mempraktekkan teknik relaksasi seperti olahraga dan melakukan aktivitas sesuai hobi kita. Ketiga, yang mana teknik-teknik ini dapat membantu meredakan kecemasan dan juga akan meningkatkan kesejahteraan emosional kita.
Lalu yang keempat dengan jaga kesehatan fisik. Nah, pastikan kamu menjaga kesehatan fisik kamu seperti tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, ataupun berolahraga. Fisik yang baik akan mendukung kesehatan mental yang baik juga. Yang kelima, dengan menghindari situasi trauma. Yang jika mungkin kamu bisa menghindari situasi atau pemicu yang dapat menyebabkan trauma kamu ini muncul lagi. Nah, dengan ini itu dapat membantu untuk mengurangi kecemasan dan stres kita. Lalu yang keenam, dengan terapkan kegiatan self-care rutin. Nah, buat rutinitas self-care yang sehat, termasuk kegiatan yang dapat memberikan sebuah di dalam diri kita, seperti membaca buku, menonton film, ataupun melakukan hobi yang kita minati. Oke, lalu yang selanjutnya dengan berikan waktu pada diri sendiri. Nah, proses pemulihan ini tuh juga membutuhkan waktu. Nah, jadi jangan terlalu keras pada diri kita sendiri dan berikan diri kita ini waktu untuk merasakan emosi yang muncul dan sambil tetap bergerak menuju ke pemulihan. Oke, lalu terdapat 3 teknik konselor dalam menghadapi klien yang mengalami trauma. Pertama, dengan teknik Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Nah, teknik ini adalah suatu pendekatan yang fokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Nah, hal ini konselor dapat membantu klien untuk mengenali pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul terkait trauma mereka. Terus yang kedua, dalam proses konseling ini si klien diajak untuk mengevaluasi dan mengubah pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang sehat atau pola pikir yang positif. Oke, lalu yang kedua dengan teknik Eyes Movement Desensitization and Reprocessing atau EMDR. Nah, teknik ini adalah pendekatan terapeutik yang fokus pada pengolahan kenangan traumatik dengan menggunakan gerakan mata. Nah, dalam hal ini konselor dapat membantu klien untuk mengingat kembali pengalaman traumatis sambil melibatkan gerakan mata atau bentuk rangsangan sensorik lainnya. Nah, jadi dalam pembahasan kita tentang trauma ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya untuk mendengarkan, yang mana mendengarkan ini dengan penuh perhatian dalam trauma sangat penting karena dapat memberikan validasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruangan aman bagi individu yang mengalami trauma. Nah, dengan mendengarkan, kita dapat membantu untuk mengurangi isolasi sosial dan memfasilitasi pengolahan emosi dan mencegah re-traumatization. Ini bukan hanya langkah awal dalam proses penyembuhan, tetapi juga untuk menunjukkan kepedulian dan empati yang mendukung untuk pemulihan individu yang sedang mengalami trauma. Oke, demikian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Setiap luka memiliki cerita, setiap cerita memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Biarkan trauma menjadi permulaan dalam penyembuhan, bukan akhir dari harapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.